Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi di minggu lalu ya, yaitu tentang bab 4 transformasi. Masih bersama Ibu Ishandayani. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut ke jenis transformasi yang ketiga, yaitu rotasi. Apa itu rotasi? Kalian pernah melihat roda yang berputar? Putarannya ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri, atau ada yang berlawanan dengan arah jarum jam, ada yang searah dengan jarum jam. Kemudian perputaran bumi pada porosnya. Nah, jadi rotasi itu adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi dia berputar atau diputar pada titik yang tetap atau poros, tidak ada porosnya ya. Nah, perputaran atau rotasi pada bidang datar ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pusat rotasi. Di sini contohnya pusat rotasinya adalah titik O. Kemudian besar sudut atau jarak rotasi. Jadi besar sudutnya berapa? Di sini contohnya ada sudut negatif 40 derajat. Kemudian jadi ada jarak dari A ke A aksen, dari B ke B aksen. Kemudian arah rotasi, searah atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam, jadi ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut putarnya adalah positif. Jadi kalau jam itu perputarannya itu ke sebelah kanan. Nah, jika berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ke sebelah kiri, maka sudutnya adalah positif. Kemudian jika searah dengan perputaran jarum jam, berarti mutarnya ke arah kanan, maka sudut putarnya itu adalah bernilai negatif. Nah, di sini ada contoh gambar perputaran atau rotasi segitiga. Nah, pada rotasi dengan sembarang sudut putar terdapat sifat-sifat berikut. Pertama, semua garis sama panjang dengan bayangannya. Jadi semua garis yang diputar atau dirotasikan ini akan memiliki garis yang sama panjang. Jadi sini A, B, C. Ketika diputar misalkan 90 derajat, panjangnya pun akan tetap sama. Kemudian bayangannya akan kongruen dan sebangun. Jadi kalau ada sebuah bangun, misalnya di sini A, B, C, kita rotasikan, maka bentuknya akan tetap sama atau kongruen dan sebangun. Perhatikan contoh berikut. Diagonal persegi A, B, C, D berpotongan di titik O. Tentukan bayangan titik B pada rotasi 90 derajat dengan pusat berikut. Pusatnya ada di titik O dan di titik A. Sini pusat rotasinya adalah 90 derajat. Artinya di sini 90-nya positif. Kalau positif berarti dia berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Berarti dia muternya ke arah kiri. Ini segitiga. Di sini ada sebuah persegi A, B, C, D. Titik pusatnya adalah O. Nah, di O kemudian akan diputar 90 derajat. 90 derajat itu berarti tegak lurus. Maka posisi B akan berubah menjadi di posisi C. Nah, bayangan titik B pada rotasi 90 derajat dengan pusat O adalah C. Jadi ketika diputar,
B yang awalnya di sini diputar 90 derajat akan menempati posisi C. Nah, kemudian yang kedua di titik A, berarti sini pusat rotasinya atau pusat perputarannya diputar 90 derajat berlawanan dengan arus jam, berarti diputar ke sebelah kiri. Nah, si B yang awalnya di sebelah sini ketika diputar 90 derajat, maka dia akan menempati posisi D. Nah, dengan bayangan titik B pada rotasi 90 derajat dengan pusat A adalah D. Jadi si B ketika diputar 90 derajat dengan titik acuannya A, maka dia akan menempati posisi D. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu rotasi pada bidang kartesius. Nah, rotasi pada bidang kartesius ini ada 3 jenis. Yang pertama, rotasi negatif 90 derajat. Nah, di sini nilainya adalah negatif. Kalau negatif berarti dia searah dengan arah jarum jam, berarti perputarannya ke arah sini ya, ke sebelah kiri. Nah, maka dengan pusat rotasi O 0,0, maka titik P A, B akan menjadi P aksen B, negatif A. Jadi di sini terjadi perubahan posisi dan nilai A berubah menjadi negatif. Kemudian rotasi yang kedua itu yang bernilai 90 derajat. Nah, kalau bernilai positif, di sini 90-nya positif, berarti dia berlawanan arah dengan arah jarum jam, berarti perputarannya ke sebelah sini, ke arah kanan. Maka titik P A, B akan menjadi P aksen negatif B, A. Jadi di sini yang berubah nilainya itu adalah yang B, yang tadinya positif menjadi negatif. Rotasi yang ketiga yaitu rotasi 180 derajat. Nah, kalau suatu titik dirotasikan 180 derajat, maka rotasinya tersebut akan membentuk garis lurus. Sini garis lurus. Kalau 90 kan tegak lurus. Nah, kalau 180 membentuk garis lurus. Contohnya di sini ada titik N 4,-5. Rotasikan 180 derajat menjadi N aksen negatif 4,5. Nah, maka titik P A, B, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Jadi di sini tandanya berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Rotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut putar P derajat dapat ditulis tandanya seperti ini, huruf matriks 0, P derajat. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan bayangan titik P 12,-5 pada rotasi berikut. Dirotasikan pada sudut 90 derajat dan 180 derajat. Sini P A, B 90 derajat menjadi P aksen negatif B, A. Berarti A-nya 12, B-nya negatif 6. Dirotasikan 90 derajat menjadi negatif B-nya di depan, B-nya di sini negatif, ketemu negatif menjadi positif. A-nya menjadi di belakang, jadi 6,12. Jadi bayangan dari P 12,-6 dirotasikan 90 derajat menjadi P aksen 6,12. Kemudian yang keduanya dirotasikan 180 derajat. Maka rumusnya menjadi P A, B menjadi P aksen negatif A, negatif B. Negatif A-nya 12 menjadi negatif 12, B-nya negatif 6 menjadi positif 6. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi hasil rotasi dari titik P 12,-6 menjadi P aksen negatif 12,6. Oke, baiklah, tadi kita sudah membahas tentang rotasi.
rotasi itu tadi ada berapa jenis ya, ada yang rotasinya negatif 90, kemudian positif 90 dan 180. Baiklah, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi hari ini, silakan kerjakan latihan yang ada di buku paket. Latihan 5 halaman 127 nomor 1 dan latihan 6 halaman 131 nomor 2. Silakan dikerjakan ya. Baiklah, materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Untuk latihannya silakan dikerjakan, nanti kita bahas di sekolah ketika PTM. Untuk materi ini dicukupkan sekian, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita bacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.